Dok, saya dapat pasien di IGD dengan alert mental status. Jadi saat kita periksa, GDS itu hanya 35 mg per desiliter. Di mana memang pasien ini memiliki riwayat konsumsi glibenclamid 5 mg 2 kali sehari selama 5 tahun terakhir, tanpa evaluasi fungsi ginjal. Lalu kenapa dok, obat yang tujuannya mengontrol gula di darah justru bisa bikin pasien koma seperti ini? Dan juga kenapa metformin sering disebut jauh lebih aman dibandingkan obat ini? Oke brosis, balik lagi di channel Metus ID, di mana kasus ini memang sangat krusial bagi kita mahasiswa kedokteran, di mana fenomena ini disebut drugs-induced hypoglycemia. Memahami perbedaan antara insulin sensitizer dan insulin secretagogus bukan cuma buat lulus ujian farmakologi aja, tapi memang kasus ini akan banyak didapatkan di IGD dan tentu kita bisa menyelamatkan nyawa pasien kita di masa depan. Hari ini kita akan bahas tuntas pengobatan untuk diabetes, tentang kenapa metformin kita bisa sebut raja, dan kenapa juga sulfonylurea menjadi generasi lama yang bisa menjadi jebakan yang mematikan saat kita berikan ke pasien. Jadi simak ya video ini sampai habis. Sebelum masuk ke obat, kita harus paham dulu musuhnya, yaitu adalah diabetes mellitus tipe 2. Ini adalah penyakit yang progresif. Ingat konsep ominous octet, masalah utamanya ada dua. Pertama adalah resistensi insulin. Kunci dan gemboknya ada, tapi lubang kuncinya karatan. Ini terjadi di otot, hati, dan jaringan lumak. Dan yang kedua itu adalah disfungsi sel beta. Pabrik insulinnya dipaksa kerja lembur bertahun-tahun, sampai akhirnya lelah dan gagal melakukan sekresi yang adekuat. Strategi pengobatan kita harus menyesuaikan apakah kita mau memperbaiki karat di reseptor atau kita mau mencabuk pabriknya yang sudah lelah. Disinilah perbedaan fundamental metformin dan sulfonylurea. Nah, untuk metformin itu adalah golongan biguanid. Ini adalah obat lini pertama yang memang sampai saat ini tidak tergantikan. Mekanisme molekulernya adalah aktivasi AMP Activated Protein Kinase atau AMPK, di mana efeknya luar biasa. Untuk di liver itu akan menekan gluconeogenesis atau produksi gula baru. Inilah disebabnya metformin sangat efektif untuk menurunkan gula darah puasa. Untuk di otot itu akan meningkatkan translokasi GLUT4 ke membran sel, sehingga gula darah bisa masuk ke otot dengan lebih mudah. Dan kelebihan klinisnya, metformin itu bersifat weight neutral, tidak bikin gemuk, dan risiko hipoglikemiknya sangat rendah karena obat ini tidak merangsang sekresi insulin secara langsung. Tetapi hati-hati pada pasien dengan GFR di bawah 30 ml per menit karena resiko asidosis laktat, dan pantau kadar vitamin B12-nya pada penggunaan jangka panjang. Sekarang kita bahas sulfonylurea seperti glibenclamid dan glimepiride. Obat ini adalah golongan insulin secretagogus. Mekanismenya, obat ini menutup kanal kalium yang tergantung ATP di membran sel beta. Ini memicu depolarisasi dan memaksa granul insulin keluar ke darah, tidak peduli ada glukosa ataupun tidak. Karena glibenclamid punya afinitas tinggi, masa kerjanya panjang, bisa hingga 24 jam, dan memiliki metabolit aktif yang disekresi lewat ginjal. Pada lansia dengan penurunan fungsi ginjal, obat ini akan menumpuk. Hasilnya, insulin terus diperas keluar, gula darah terjun bebas, dan tadi terjadilah hipoglikemia persisten. Ini kenapa di panduan modern, kita lebih menyarankan generasi yang lebih aman seperti glitiazide atau glimepiride yang resiko hipoglikemiknya lebih rendah. Jadi kapan kita mulai kombinasi sejak awal? Sebagai koas, kita perlu hafal angka ini, di mana patokannya adalah HbA1c. Kalau misalnya HbA1c di bawah 7,5%, kita bisa mulai dengan monoterapi metformin. HbA1c 7,5 sampai 9%, jangan tunda memulai dengan kombinasi dua obat. Biasanya kita bisa tambah obat metformin plus agen lain, seperti DPP-4 inhibitor, SGLT2 inhibitor, atau sulfonylurea dosis rendah. Sedangkan kalau untuk HbA1c di atas 9%, jika disertai katabolik seperti berat badan turun, kita bisa pertimbangkan langsung terapi insulin. Kenapa harus agresif di awal? Karena kita mengejar legacy effect atau memori metabolik. Mengontrol gula secara ketat di awal terdiagnosis akan menurunkan resiko komplikasi mikrovaskular
dan makrovaskular secara signifikan di masa depan. Kesimpulannya, untuk bekal kita di bangsal, metformin ini adalah lini pertama, di mana obat ini memperbaiki resistensi insulin tanpa bikin pasien pingsan karena hipoglikemik. Tapi waspadai saat kita belikan glibenclamide, hindari pada pasien geriatri dan pasien dengan gangguan ginjal ringan. Kita bisa edukasi pasien dengan kita ajarkan tanda-tanda hipoglikemik, seperti rapar banget, gemeteran, atau keringat dingin. Jika sedang kita resepkan golongan sulfonylurea pada pasien. Nah, diabetes itu merupakan penyakit kronis yang butuh strategi cerdas, bukan sekedar menurunkan angka yang ada di kertas lab aja ya. Oke brosis, jika video ini bermanfaat terkait diabetes mellitus, obat-obatan seperti metformin, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini jika channel Metal Healthy bermanfaat untuk brosis. Sampai ketemu di video berikutnya dan prepare dokter.